Jadi kita bahas dulu yang nomor 1 ya, Sa. Dari pertanyaannya adalah figure 3 show how the mass certain radioisotope decrease with the time. Use the graph to work out. Jadi dari grafik ini kita disuruh ngitung, kita disuruh menggunakan data buat menghitung yang ditanyakan. Yang pertama adalah pertanyaannya tentang the half of this isotope. Jadi yang A yang ditanyakan adalah T-nya. T-nya adalah the half of life. Gimana caranya kita menghitung the half of life? Jadi yang pertama kita lihat dulu dari data. Marsha bisa lihat di bagian sini. Di bagian sini Marsha bisa lihat dengan perbandingan 40 sampai 50, berarti otomatis di data sini, di gambar ini yang aku kuning-kuning, itu berarti masa awalnya. Jadi bisa kita tulis, bisa kita bilang dari grafik masa awalnya isotopnya adalah, karena ini setiap kotaknya perbandingannya 2, jadi otomatis yang di kuning-kuning ini 48, satuannya miligram. Jadi kan ini 40 ke 50, berarti otomatis yang di sini adalah 48 miligram. Ini adalah masa awal, tapi bisa juga dikatakan ini adalah N awalnya atau L0. Setelah itu kita lihat, Marsha bisa pakai angka-angka yang di sini, bisa pakai 20, 40, 60, 80. Tapi aku ngambil angka yang dia dilewati sama grafik garis merah. Jadi aku bisa pakai 80 sama aku bisa pakai 40. Jadi misal kalau aku pakai 80, aku bisa pakai misal yang aku pakai di sini, ketika waktunya itu sama dengan 80 sekon, berarti N-nya itu sama dengan 80. Di sini aku bisa lihat pakai di atasnya 10 satu kotak, berarti 12. Di sini 12 miligram. Kalau ini kita masukkan ke rumus ya, untuk cari N sama dengan untuk cari N sama dengan ini adalah setengah pangkat N dikali N0. N-nya kita anggap 12 mg, berarti 12 sama dengan setengah pangkat N dikali N0-nya 48. Jadi kita masukkan, jadi kita bisa pindah ruas, 12 dibagi 48 sama dengan 1 pangkat 2N. Dikecilkan atas bawah dibagi 12, berarti 1/4 sama dengan 1/2 pangkat N. Kalau aku kecilkan bisa juga jadi 1/2 pangkat N sama dengan 1 per ini pangkatnya 2, 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat N. Jadi kita bisa bilang N-nya sama dengan 2. Marsha masih ingat tadi rumusnya, kalau aku pakai N berarti kan sama dengan T kecil dibagi waktu paruh. Jadi kalau kita mau nyari waktu paruh sama dengan N sama dengan T kecil dibagi N. T kecilnya ada, pakai 80 sekon kan tadi, 80 berarti waktu paruhnya 2. Dibagi N-nya 2 maksudku, sama dengan 80 bagi 2 berarti 40 sekon. Jadi waktu paruhnya atau T besarnya sama dengan 40 sekon. Ini tadi ini 80 tadi dibagi 2. Oke, ini kalau misalnya aku pakai data yang 80 sekon. Nah, misal aku mau pakai data yang 40 sekon, bisa nggak? Bisa. Nih aku cobain ya, kalau datanya kita pakai yang 80 sekon. Ntar aku hapus dulu.
Kalau datanya kita pakai yang aku mau pakai yang 40 sekon misal, berarti 40 sekon kan ada di sini ada di sini. Di sini. Berarti kalau di sini Marsha bisa lihat ada dua kotak di atas 20. Jadi ini 24 karena setiap kotak perbandingannya 2. Jadi misal aku tulis T-nya dulu pakai 40 sekon. Berarti N-nya bisa aku tulis di sini 24 miligram. Sama kayak tadi caranya, kayak yang pakai 80 sekon. Jadi bisa Marsha tulis N sama dengan setengah pangkat N dikali N0. Berarti kita masukkan N-nya 24. Berarti setengah pangkat N, N0-nya adalah 48. Berarti kita pindah ruas. Kita pindah ruas ya. Ini tadi 24, jadi 24 dibagi dengan 48 sama dengan 1 pangkat 2N. Kita kecilkan 1 per 24 dibagi 24, ini 2, berarti sama dengan 1 pangkat 2N. Jadi karena ini 2 pangkatnya 1, berarti kita bisa bilang N-nya sama dengan 1. Kita masukkanlah ke rumus N sama dengan T kecil per T besar. N-nya 1, T kecilnya kita pakai tadi 40 sekon dibagi waktu paruh yang mau kita ketahui. Jadi waktu paruhnya sama dengan 40 dibagi 1. Berarti waktu paruhnya sama dengan 40 sekon. Sama aja. Jadi caranya sama ya kayak yang tadi. Nah, sekarang aku bahas yang bagian B. Yang B masih nomor 1 ya, yang ditanyakan adalah the mass of isotope remaining after 120 second. Berarti dari soal yang B ini diketahui T-nya adalah 120 second. Tadi dari soal yang kita bahas pertama, yang A, kita bisa tahu kalau massa awalnya di sini adalah 48 mg atau bisa kita sebut sebagai N awal. Nah, waktunya adalah 120 second, sedangkan waktu paruhnya tadi kita bisa ketahui waktu paruhnya adalah 40 second dari soal yang A. Jadi kita tinggal hitung, berarti N sama dengan setengah pangkat N dikali N0. Kita cari dulu N-nya. N sama dengan T kecil dibagi waktu paruh. T kecilnya 120 second, waktu paruhnya 40 second. Jawabannya adalah 3. Kita masukkan setengah pangkat 3 dikali N0. N0 nya adalah 48 mg. Berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 3 dikali 48. 1 per 8 dikali 48 ketemunya sama dengan 6 mg. Jadi setelah 120 second masanya tinggal 6 mg. Ini adalah N atau bisa kita sebut juga massa akhir. Berarti sama dengan 6 mg. Atau biar Marsha nggak bingung, kita tulis massnya after 120 second sama dengan 6 mg. Ini adalah jawaban nomor 1.